Selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mau memuji. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Makasih ya Tuhan. Oh.
Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu di dalam ibadah online GKPB MDC Batam. Salam sehat, salam semangat, salam diberkati Tuhan.
Hari ini kita bicara tentang Dia mengampuniku. Saudara, ada satu istilah berkata bahwa satu salib ditambah 3 baku sama dengan pengampunan. One cross plus 3 nail equal forgive. Jadi inilah kasih dari Tuhan. Dalam keadaan sehari-hari kita pasti akan disakiti oleh orang lain. Kadang-kadang secara sengaja, kadang-kadang tidak sengaja. Dan biasanya orang yang menyakiti kita itu orang-orang yang dekat sama kita, orang yang di sekeliling kita. Seperti mungkin istri, suami, anak kita, orang tua kita, mertua, teman kerja, baik itu atasan kita, baik itu bawahan yang menggosip kita. Bahkan teman-teman gereja, teman-teman sepelayanan, yaitu bisa menyakiti kita. Pokoknya orang di sekeliling kita lah, ya. Memang mudah untuk menjadi geram atau marah atau dendam dalam situasi seperti itu. Seperti kita dianiaya atau disakiti. Tetapi ini bukan cara Tuhan. Juru selamat menasihatkan kita bahwa kasihlah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 44. Saudara merujuk pada serdadu Romawi yang telah menyalibkan Yesus Kristus. Maka dia berkata, dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu tertulis dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Mari, buanglah perasaan marah, gentir, atau keinginan untuk balas dendam. Mengampuni dengan hal-hal berikut. Yang pertama atau A, carilah hal-hal yang baik dalam diri orang yang menyakiti kita. Karena setiap manusia pasti ada sisi baiknya, walaupun kadang-kadang menjengkelkan ataupun selalu menyusahkan kita. Bagian B, jangan berfokus pada kesalahan-kesalahan mereka dan membesar-besarkan kelemahan mereka. Bagian yang C atau 3, biarkanlah Allah menjadi hakim atas perbuatan jahat mereka atau orang-orang yang menyakiti kita. Karena penghakiman adalah hak Tuhan, bukan hak kita. D, pikirkan tidak ada seorang sempurna. Pasti manusia bisa berbuat dosa, termasuk diri kita sendiri. Saudara, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 ada seorang wanita yang ketangkap karena berzina. Saudara, ketika orang itu atau perempuan itu dibawa kepada Yesus dan orang yang membawanya bertanya pada Yesus, dia berkata bahwa kalau orang yang demikian menurut hukum Musa harus dilempar batu sampai mati. Bagaimana pendapatmu? Maksudnya pendapat Yesus. Dan Yesus berkata demikian, kepada siapa yang tidak berdosa, marilah dia lempar duluan. Saudara, dari yang tua, yang sudah banyak dosanya, banyak pengalamannya, sampai yang muda, tidak ada yang melempari dia dengan batu.
Dan kemudian Yesus bertanya, bagaimana? Adakah orang melempar kamu batu? Dia bilang tidak. Maka Yesus berkata, saya juga tidak menghukum kamu. Tapi pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, di sini dalam perikop Yohanes pasal 8 ini berarti setiap orang punya dosa, punya kesalahan. Jadi kalau kita berpikir demikian, kita bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Mungkin sulit untuk menyingkirkan perasaan sakit hati. Namun Anda dapat melakukannya dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang sebagai penolong dan pembimbing orang percaya. Anda akan menemukan bahwa pengampunan dapat menyembuhkan luka-luka yang parah dan mengganti racun pertikaian dan kebencian dengan kedamaian serta kasih yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Saudara, ada satu kata-kata yang mengatakan forgiveness is a gift you give to yourself. Maksudnya pengampunan adalah kado yang engkau berikan pada dirimu. Saudara, ada 4 faedah ketika kita mengampuni. Yang pertama, mengampuni dosa kita juga diampuni. Dalam Matius pasal 6 ayat 14 berkata demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Saudara, ada seorang gadis kakinya terkilir. Berbulan-bulan dia bawa ke tukang urut, tidak sembuh-sembuh. Banyak hamba Tuhan yang doain untuk dia, tidak sembuh-sembuh. Kemudian dia periksa dirinya, rupanya dia pernah terluka oleh orang tuanya. Dan dia sakit hati. Dan sakit hati itu tidak pernah dibereskan. Dia masih ada akar pahit di dalam hatinya. Maka kemudian dia minta maaf dengan orang tua dan rekonsiliasi dengan orang tua. Setelah dia lakukan itu, dia nggak usah ke tukang urut, dia nggak usah minta pendeta doa, dia doa sendiri, sembuh kakinya. Karena seseorang yang mengampuni, dia diampuni dosanya. Yang kedua, mengampuni ibadah kita berkenan pada Tuhan. Saudara, di dalam Matius pasal 5 ayat 23 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24 dikatakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, kita bisa mempersembahkan harta yang banyak, melayani giat sekali di gereja, bakat berbuat sosial, sering berbuat baik, bagi-bagi sembako pada orang. Tetapi kalau kita tidak mengampuni semua ibadah, semua perbuatan baik kita, semua persembahan kita masih tidak berkenan pada Tuhan. Yang ketiga, manfaat mengampuni, kita dijauhkan diri dari kuasa iblis. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 10
berkata, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ayat 11 dikatakan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, iblis datang itu untuk menghancurkan, berdusta, menghancurkan, membunuh, dan membinasakan. Sehingga kalau kita tidak mengampuni, iblis itu tetap bercokol dalam hati pikiran kita. Dia akan berbisik pada kita hal-hal yang jahat. Seperti balas saja. Seperti cerai saja. Tidak usah akur. Seperti pukul saja orang itu yang menyakitimu. Kerjaan orang itu. Dan hal-hal negatif. Tetapi kalau kita mengampuni, maka kita bebas dari kuasa iblis itu. Hal keempat, kalau kita mengampuni, mendatangkan berkat Allah. Dalam Markus pasal 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan kemudian ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu, sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, saya baru pulang dari pelayanan dari satu pulau. Saudara, ada satu pengusaha muda bercerita kepada saya, bersaksi 15 saksi. Dia berkata bahwa usahanya bagus, sehingga dia memiliki beberapa toko dan usahanya berjalan lancar. Tapi ada teman baiknya yang selalu dia tolong, pergi usahakan semacam katanya air orang mati. Air orang mati. Dan air itu pakai mobil dihembur-hemburkan di depan toko-toko dia. Supaya bawa sial toko itu. Tapi ada beberapa orang yang berbuat jahat itu, dia ajak untuk buang-buangkan air-air di depan toko yang pengusaha muda ini, sempat bercerita pada dia. Namun demikian, pengusaha muda yang saya kenal ini, dia adalah anak Tuhan. Dia berkata, saya tidak sakit hati. Saya tetap berbuat baik pada orang ini. Ketika dia ada kesulitan di dalam bank yang tidak bisa mengeluarkan uang, saya carikan uang yang cukup besar untuk tolong dia. Saya tidak mengingat akan kejahatan-kejahatannya, karena saya sudah mengampuni. Saudara, ketika dia buat demikian, Tuhan memberkati dia. Tuhan melindungi dia. Malah tokonya makin ramai terus. Sehingga di dalam situasi demikian, dia sangat diberkati Tuhan. Dia diberkati jasmani dan rohani. Karena dia mengampuni kesalahan-kesalahan orang yang berbuat pada dia. Jadi kalau kita mengampuni, ada berkat perlindungan, ada berkat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa
pada hidup kita. Mari saudara bersama-sama minta pertolongan Tuhan Yesus. Biar kita bisa seperti Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang jahat pada kita. Mengampuni sesama kita. Karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Sehingga dosa-dosa kita dapat diampuni. Dan kita menjadi kuat dan memperoleh faedah. Seperti yang di atas dikatakan, dosa kita diampuni, ibadah kita berkenan pada Tuhan, hidup jauh dari kuasa iblis, dan hidup diberkati berlimpah, baik secara jasmani dan rohani. Saudara, ada salah satu pemimpin dari India yang berkata demikian, "The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong." Dia berkata, orang lemah tidak mengampuni. Tidak pernah mengampuni. Tetapi pengampunan adalah atribut orang yang kuat. Itu yang dikatakan oleh Muhammad Gandhi. Sehingga saudara, apapun yang terjadi, mungkin kita dijolimi, kita dianiaya, kita dijahati oleh orang-orang di sekitar kita, atau orang-orang jahat yang dari jauh. Tetaplah mengampuni. Karena dampak dari mengampunan, kita memperoleh damai sejahtera. Kita memperoleh sukacita. Karena kalau kita simpan dendam, itu hidupnya tidak enak. Saudara, ada seorang ibu yang anak perempuannya dibunuh oleh pacarnya. Sehingga ibu ini sangat sulit untuk mengampuni pacarnya anak itu, pacarnya anak dia yang telah membunuh anak dia. Sehingga berbulan-bulan mereka suami istri tidak bisa tidur. Berbulan-bulan dia suami istri tidak bisa makan dengan enak. Saudara, ketika kita tidak mengampuni, makan kita rasa kayak tawar, kayak tidak enak. Mungkin ada orang yang menipu saudara 100 juta. Dia pergi foya-foya, dia makan enak-enak. Tetapi kalau saudara tidak lepaskan pengampunan, saudara makan tidak enak, tidur tidak enak. Jadi sekali lagi saudara, mengampunilah. Karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Karena Tuhan Yesus telah berkorban di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Sehingga kita diampuni oleh Bapa di surga. Sehingga kita boleh berdamai dengan Bapa di surga. Sehingga kita boleh menjadi orang yang benar di hadapan Bapa di surga. Saudara, secara fisik juga, kalau kita tidak mengampuni, maka timbul banyak sakit penyakit. Saudara, saya pernah dengar satu dokter berkata, kalau orang ada dendam, ada akar pahit, tidak bisa mengampuni, maka bagian tubuhnya cepat lambat selalu akan rusak. Baik jantungnya, baik pankreasnya makin kecil. Sehingga banyak timbul sakit penyakit. Saudara, sekali lagi, kalau kita bisa mengampuni, kita akan sehat jasmani, sehat rohani. Kalau kita mengampuni, kita akan menerima berkat jasmani dan berkat rohani. Dan itu hanya ada pada kekuatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita melalui Roh Kudus. Sehingga saudara, apabila saudara lemah,
saudara kecewa, saudara dendam, datanglah pada Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memberi kekuatan, karena Dia sudah mengampuni kita. Dia sudah pikul dosa kita. Sehingga ketika saudara percaya pada Dia, saudara akan bebas dari segala akar pahit. Saudara akan merasakan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Sekali lagi, saya berkali-kali memimpin orang terima Yesus. Ketika mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai Tuhan satu-satunya, mereka mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa. Saudara, jangan simpan sakit hati, jangan simpan akar pahit, tapi lepaskanlah beban itu, sehingga saudara boleh memperoleh berkat yang dahsyat, yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, dalam ibadah ini kami telah diajarkan bahwa kami harus mengampuni. Karena Yesus Kristus terlebih dahulu mengampuni kami dan menanggung dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, biar melalui Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melepaskan diri dari sakit hati, dari kekecewaan, dari luka hati. Sehingga kami boleh memperoleh sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Kami boleh sehat jasmani, sehat rohani. Menerima berkat jasmani, berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang ibadah kepadamu, biar kami boleh menemukan damai yang dari Kau, sukacita yang darimu Tuhan. Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara. Biar Tuhan memberkati dengan hikmat marifat presiden kami, wakil presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, RT, RW, MPR, DPR, dari pusat sampai daerah, DPD, MA, MK, setiap jaksa, setiap hakim, boleh menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi negeri ini. Polisi, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, bisa memberikan keamanan, kedamaian dalam negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar banyak orang boleh menerima kasih anugerah keselamatan di negeri ini. Sehingga negeri ini negeri yang makmur, negeri yang aman, negeri yang damai. Kami juga serahkan kota kami, Batam, ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap pemimpin kota ini, biar mereka boleh memimpin dengan hikmat, marifat, dan pertolongan dari Tuhan. Sehingga kota kami kota yang aman, kota yang damai, kota yang sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar setiap orang percaya dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, mari angkat tanganmu. Saudara sekalian, biar kasih dari Allah Bapa, di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, boleh memimpin saudara, sehingga apapun yang saudara kerjakan,
dibuat berhasil oleh Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, keluarga yang bahagia, diberkatilah kesehatanmu, kesehatan yang prima, diberkatilah pendidikanmu, pendidikan yang berhasil memuliakan besarkan nama Tuhan. Dan biar berkat Allah yang melimpah-limpah, sukacita, melimpah-limpah damai sejahtera, menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.